Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Dr. Andes Abdullah Muhammad, yang saya hormati Bapak Ketua RW 05 Pak siapa? Yang saya hormati Bapak Ustadz Usman. Alhamdulillah sudah bisa hadir di Masjid Al-Furqan, juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak muda. Semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan kesehatan yang baik. Alhamdulillah pagi ini kita masih dipertemukan sama Allah. Kita masih diberikan kesehatan, bisa menikmati sholat subuh berjamaah. Bersyukur itu proses kita mendekat kepada Allah. Bersyukur itu proses kita mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada Allah. Makanya dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada sisi perbandingan. Ketika kita pandai berterima kasih kepada Allah, maka la azidannakum, ditambah kenikmatannya. Orang-orang yang pandai bersyukur itu tentunya dia ada awalan. Syukur itu dengan 3 cara. Pertama, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, lisannya mengatakan, didengar oleh telinganya, ini hati orang akan tenang. Orang kalau hatinya tenang, insya Allah, Allah jaga nih pikirannya. Allah jaga kesehatannya. Orang kalau tenang, dia bisa mengontrol kehidupannya. Tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Kenapa? Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu temannya setan. Yang kedua, bersyukur itu dengan disampaikan, diberitakan. Kenapa ada syukuran ketika mau pernikahan, hajatan, syukuran kelahiran anak? Tanda kita berterima kasih telah diberikan nikmat yang besar. Syukuran mendapatkan kenaikan pangkat, syukuran mendapatkan kenaikan penghasilan, syukuran buka cabang usaha. Nah, ketika kita menyampaikan itu, memberitakan kepada tetangga kita. Yang ketiga itu ziyadatun nikmah, menambah kenikmatan. Dengan apa? Dengan bersedekah.
dengan berbagi. Itu 3 cara bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah, yaitu syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Kenapa kita bersolawat? Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja, wa malaikat dan semua malaikatnya, yusholluna itu bersolawat. Kalimat yusholluna itu adalah sedang berlangsung, fi'il mudhari atau present continuous tense. Terus menerus, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Tidak ada hentinya. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah singgung, Allah panggil, hei orang-orang yang beriman, shollu, maka bersolawatlah kalian. Jadi sholawat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita insya Allah yang sholawat kepada Nabi akan mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di jamaah subuh pagi ini mungkin kita ingat beberapa kawan kita yang dulu tahun lalu masih duduk-duduk ya. Masih kita lihat wajahnya, masih bisa menyapa kita. Mungkin ada saudara kita nih di jamaah yang biasanya rajin mengikuti ta'lim subuh, ada saudara kita, ada kawan kita yang biasanya duduk di samping kita, sekarang tahun ini sudah nggak ada, betul? Yang sudah Allah panggil. Kita bersyukur Pak, Bu. Makanya kenapa ada sunahnya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Para sahabat Nabi itu bahkan 11 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan sudah mempersiapkan, Pak. Ada yang dipersiapkannya 6 bulan sebelumnya. Ada yang 3 bulan. Sudah senang. Apa 3 amalan menghadapi datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama Pak, senang. Senang dulu deh. Banyak di pengajian-pengajian sudah ramai orang membicarakan tentang datangnya bulan Ramadan. Barik lana fi Sya'ban. Kemarin kita baru mengadakan nisfu Sya'ban. Ini budaya orang mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan? Baca Yasin 3 kali. Diadakan sini kemarin. Yasin pertama apa katanya? Minta ampunan. Kita minta diampuni dosa-dosanya sama Allah. Betul. Sudah minta ampun sama Allah. Yang kedua apa? Diluaskan rizkinya. Nah, rizki kita hari ini nih, kita masih dapat rizki kesempatan beberapa hari lagi. Kita belum tahu rizki yang akan datang esok. Kuatkan Pak. Tapi jangan merasa kita akan datang ketemu Ramadan. Tapi kuatkan saja. Yang ketiga, dipanjangkan usianya. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pertama,
menghadapi bulan Ramadan itu amalan hati pertama adalah berbahagia, senang. Man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niron. Siapa yang senang saja, bahagia, gembira nyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallah, Allah haramkan jasadahu ala niron, itu dari api neraka. Itu baru senang. Makanya rame ada tarhib Ramadan, tuh bocah dikumpulin. Silakan Masjid Al-Furqan adakan tuh tarhib Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan. Banyak kegiatan di masjid-masjid sekarang, terutama di rumah-rumah, orang pada apa Pak? Berbahagia nyambut datangnya bulan suci. Pada ngapain mereka? Pada bersih-bersih rumah, betul. Ada yang pada nyuci mukena. Kenapa? Pengen sholat tarawih. Apa sih yang bayangan di Ramadan? Rame Pak. Inilah hiburan Allah, hiburan yang penuh ampunan. Makanya apa? Syahrul Ramadan awaluhu rahmah. 10 awal pertama adalah kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqu minan nar. Jadi bulan suci Ramadan itu 10 hari pertama adalah kasih sayang Allah. Yang kedua 10 pertengahan adalah ampunan Allah. Yang ketiga adalah itqu minan nar. Nah, kenapa Allah sayang sama kita? Dihibur tuh Pak. Bayangan kita nih kalau bulan Ramadan sholat tarawih berjamaah di masjid rame ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil semua pada ke masjid. Senang lihatnya Pak. Itu jarang. Coba kalau kita sholat 5 waktu. Yang ke masjid bapak-bapak, aki-aki, ya kan? Dia lagi. Nanti lama-lama berkurang, ya kan? Nenek-nenek sama bocah-bocah kan, yang suaranya katanya berisik, betul. Tapi Pak, ternyata kalau masjid nggak ada anak Pak, nggak ada anak sepi Pak. Makanya beberapa masjid itu biarkanlah anak-anak diajarkan ke masjid. Tetapi ketika imam sudah mau memimpin, disunahkan imam menghadap ke jamaah. Kenapa? Melihat jamaah-jamaahnya, yang sepuh di sebelah mana, yang kecil di sebelah mana. Sambil menyampaikan, anak-anak, alhamdulillah di Al-Furqan walaupun ada anak-anak, anak-anaknya tertib, keren. Berarti ketua DKM-nya sudah menjalankan tentang ketertiban bagaimana sholat berjamaah. Insya Allah akan diikuti oleh anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang tanggungnya sudah tertib berjamaahnya, insya Allah anak kecilnya akan ngikutin. Oh, abang saya aja ketika sholat diem. Kan tergantung kalian nih. Kalau kalian rame, begitu bawa yang kecil ngikutin. Oh, ternyata sholat boleh ngomong tuh. Nah, tapi kalau yang gede-gedenya itu yang SMP, kelas 6 SD itu pada diem anteng, adik-adiknya insya Allah ngikutin. Nah, gitu jadi diajarkan. Jangan sampai kita kalah dengan ibadah umat yang lain Pak. Itu begitu masuk udah tuh orang tenang. Ya. Jadi amalan pertama di bulan suci menghadapi Ramadan apa? Senang dulu. Ya. Senang saja sudah dihindarkan dari api neraka. Lalu apa yang kedua? Amalan kita menghadapi bulan suci Ramadan yaitu menjaga hubungan silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sungguhnya al-mu'minuna ikhwah, itu bersaudara. Fa aslihu, maka ikatkanlah hubungan persaudaraan di antara kalian, la'allakum turhamun, maka Allah janjikan adalah rahmatnya Allah, yaitu surga Jannatun Naim. Nah, setelah kita senang menghadapi bulan suci Ramadan, kita saling silaturahim, memaafkan. Makanya kemarin biasanya kalau di kampung-kampung tuh 1 minggu sebelum Ramadan pada saling kirim-kiriman ya. Biasanya malam mau traweh itu bocah-bocah kecil disuruh emaknya suruh bawa rantang, bebawaan. Bukan pas mau lebaran, tapi sebelum Ramadan nih. Kita jaga silaturahim kita. Kenapa? Karena silaturahim itu memanjangkan usia dan menambahkan rezeki kita. Silakan pada datang ke saudaranya, terutama ke orang tua kita nih yang masih punya orang tua. Kemarin hari Sabtu biasa saya dapat tugas itu ngisi kajian muhasabah di Rutan Cilodong. Sabtu itu ternyata jadwal penjengukan. Saya baru tahu begitu saya datang ke sana, kok banyak orang lagi pada pelukan, nangis tuh kan. Saya pikir mau dibebaskan. Yang satu pakai baju tahanan, beberapa orang 3-4 orang pada pakai baju bebas. Ada yang bawanya anak kecil, ada yang anaknya gelendotan bapaknya, ada juga perempuan, banyakkan laki-laki. Total saya tanya itu 1484 napi di Rutan Cilodong. Kebetulan saya ditugaskan dari tahun 2022 itu setiap Sabtu di pekan keempat itu untuk kajian muhasabah. Kalau bapak ibu ngelihat itu nangis Pak. Saya lihat di sana ada istri nengok suaminya, anaknya masih 2 tahun, anaknya mah nggak tahu menahu, gelendotan di punggung bapaknya itu kan. Emaknya mah lagi nangis tuh kan, ngusapin pipinya gitu kan sambil nyuapin suaminya. Ada juga bapak-bapak yang sudah usia, saya amatin ini kayaknya usia sekitar 60-an Pak. 60-an ditengok sama istrinya yang juga sudah mulai bongkok badannya, sama anaknya satu. Disuapin sambil nangis. Jadi untuk makan pun nggak bisa Pak. Karena Pak saking senangnya ketemu sama keluarga. Ada anak muda itu kan, mungkin baru nikah, saya liatin tuh istrinya masih gendong bayi, kayaknya masih belum setahun tuh, diciumin tuh bayinya. Ini gambaran kita di dunia Pak. Kenapa kita banyak bersyukur? Kita ini sudah diberikan kenikmatan yang banyak sama Allah. Di rutan sana itu terbatas Pak. Tapi saya katakan bisa jadi mereka ini tobatnya luar biasa. Istighfarnya luar biasa. Tidak ada kenikmatan sering ketemu sama keluarga. Kita mah di rumah makan enak, tidur enak, ya kan? Bisa bebas satu kamar. Di sana satu kamar 20 orang. Ada juga yang namanya kamar selti. Betul, selti itu sel tikus. Itu ukuran 1x2. Itu buat napi yang bandel-bandel. Bandel, udah tahu hukumannya sekian, bandel, masukin ke selti Pak. 3 bulan Pak. Tuh kalau mau selti, kalau mau tahu tuh selti itu 1x2
WC, kamar mandi, nggak ada kasur, lantai begitu aja, tidak ada satu titik pun cahaya matahari, nggak ada lampu sekecil lilin pun selama 3 bulan. Bapak ibu kita aja kalau mati lampu ngap. Coba mati lampu, nggak usah keluar rumah, di dalam rumah aja yang sendiri itu tuh tutup pintu ngap. Ukuran 1x2, makanan ketika diantar pun nggak kelihatan. Nah, insya Allah Jumat saya ke sana dikasih untuk kesempatan karena Sabtunya mau ada penjemputan kembali menghadapi Ramadan. Saya tanya sama beberapa tahanan di sini bagaimana kegiatannya? Makan sih, alhamdulillah kami baik-baik saja dan ada kegiatan pengajian rutin. Bahkan ada beberapa napi yang sudah hafal 15 juz, Pak. Napi pas kami mimpin sholat berjamaah asar itu kita bincang, ini Pak Ustadz salah satu yang sudah hafal 15 juz. Jadi di sana ada program namanya pesantren. Tapi dari 1484 itu Pak, yang mau cuma 60-an orang tuh Pak. Paling kesempatan. Itu gratis Pak. Semua anggaran dari negara. Silakan bagi napi yang mau belajar agama itu dari Senin sampai hari Sabtu yang saya tahu ya. Itu ada pembimbing rohani dari Depok, bahkan dari MUI Pusat itu Senin sampai Sabtu mengajarkan. Bahkan ada 2 orang hafid Quran yang memang mengajarkan tentang ilmu Quran. Itu silakan. Coba 6 tahun, 8 tahun belajar Quran, belajar ilmu agama, apa nggak hebat? Ternyata ada yang baru 3 tahunan sudah hafal 15 juz. Nah, silakan nih bapak-bapak, ibu-ibu, pengen nggak hafal 15 juz? Pengen nggak? Tapi jangan kena ke rutan. Tapi kalau itu orang nggak ke rutan Pak, nggak hafal 15 juz Pak, dia bilang kalau saya nggak di rutan, jadi dia gini, alhamdulillah Pak Ustadz, dengan saya di dalam rutan hafal 15 juz. Kita kalah Pak. Saya ngomong sama istri, Mi, coba bayangkan, ingat enggak Pak Buya Hamka begitu di penjara dia mengeluarkan atau membuat buku tulisan tafsir Al-Azhar ya. Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Itu luar biasa di penjara. Kenapa? Jauh dengan hiruk-pikuk dunia. Saya bincang sama mereka, Bapak, Abang, Emas, Akang, kalian luar biasa. Saya mah nggak ada apa-apanya. Tobatnya saya mah nggak seperti kalian. Tobatnya kalian luar biasa. Kenapa? Tahu. Bahkan setelah selesai acara muhasabah, kita pelukan Pak. Saya bilang, tadi saya waktu kesini tuh digandulin anak saya. Kita ini sedang kangen. Bapak kangen, Kakang kangen, Mas juga kangen sama keluarga. Saya mah tidur nikmat, makan enak, ketemu keluarga. Lupa saya dengan akhirat. Senengan ke dunia itu karena Pak bergelimpangan dengan dunia. Ada kendaraan, bisa jalan-jalan, bisa belanja-belanja, bisa refreshing. Mereka di dalam penjara. Apa yang mereka kerjakan? Ternyata sholatnya berjamaah 5 waktu. Jadi begitu Bapak itu kalau nanti masuk ke rutan, ada nggak yang punya tetangganya di rutan? Coba tengok tuh. Ke rutan masuk itu pemeriksaan 3 kali. 2, 3 sampai pemeriksaan semua handphone dilepas. Lalu masuk ke sana. Ini rutan paling bersih Pak se-Jawa Barat. Paling bersih. Kalau terbesar adalah Sukamiskin. Makanya seperti pesantren. Pagi, siang, sore, malam tuh mereka sholat berjamaah 5 waktu. Dibimbing, didatangkan semua guru yang pakar hadis, yang hafal Quran, yang ahli fikih, diajarin semua ilmu agama. Tentang olahraga, ada semuanya lengkap. Bahkan ada yang pandai IT, itu Pak. Sampai ntar Pak ditempatkan di bagian IT. Keterampilan, sampai masak, sampai bikin semua apa aja. Apa memang tujuannya?
merubah mereka, Pak. Tapi alhamdulillah ada perbaikan sebagian mereka yang berubah akhlaknya. Bahkan sampai hafal Quran. Nah, saya sampaikan ke mereka, pas setelah kita salaman itu, ada 3 orang nih Pak bisikin ke saya, Ustadz, doakan saya 3 bulan lagi mau dieksekusi mati. Tiga orang, yang satu usia 70-an, orang Kediri. Saya tahu apa kasusnya, usia 70 tahun. Kita doakan saya, insya Allah 3 bulan lagi dieksekusi mati. Sudah tahu Pak kapan matinya? Lah Bapak belum tahu kapan matinya. Tuh masih pada bisa ngeteh, ngopi, tengkreng, enak kan? Masih pada pulang ke rumah masih pada bisa ngerokok, masih bisa pada bercanda, masih bisa menghina tetangganya, masih bisa ngomongin orang, masih bisa meninggalkan sholat sunnahnya, masih nggak mau baca Quran, masih nggak mau nengok saudaranya, masih nggak mau nengok adiknya, masih nggak mau datang ke kakaknya, masih nggak mau doain orang tua kita yang di makam, yang dikubur, masih lupa sama ibu bapak kita. Ini karena tahu Pak, mau mati 3 bulan lagi. 2 orang lagi masih muda, usia 40 tahun kurang. Dipeluk saya, kenceng. Ustaz, doakan saya. Sama, ternyata 3 orang. 3 bulan lagi saya mau dieksekusi mati. Dan ada 3 orang. Karena itu masjidnya hanya muat 400-an jamaah, yang lebihnya itu di luar. Ada yang di lapangan badminton, ada yang di jalanan. Karena sangat bersih dan rapi. Yang pernah ke sana, ke Rutan Cerudong itu yang namanya sampah tuh nggak ada Pak. Yang namanya bau sampah tuh nggak ada. Sangat bersih, sangat rapi. Nah, dari hikmah itu saya berpikir, subhanallah, hebat kalian, Bapak, Akang, Emas semuanya. Sudah tahu kapan akan diambil Allah jasadnya. Kita pernah dengar Freddy Budiman ya? Freddy Budiman yang ketika itu mau dieksekusi mati, yang dia nggak mau tutup matanya, menghatamkan berapa juz dalam sehari dan bisa menghafal Quran beberapa juz selama di penjara, dan dia nggak mau ditutup matanya ya, karena kakak kandung saya sempat menyaksikan. Kebetulan kakak kandung saya itu Iwan Setiawan, ada di YouTube-nya tuh, di Google, itu korban bom Kuningan tahun 2004 setelah J.W. Marriott tahun 2003. Itu kakak saya itu hilang mata sama hilang istri. Begitu kena bom Australia yang mobil box itu. Nah, setelah dari peristiwa bom itu, semakin banyak dia Pak beristighfar. Karena Pak, matanya ini hilang satu. Nikmatnya punya mata. Kita masih punya mata 2, tangan 2. Ada korban yang rahang bawahnya itu Pak, nggak ada, lepas. Jadi itu yang namanya lidah, itu kewer-kewer Pak, ke leher. Rahang bawah tuh lepas. Dia teriak-teriak, katanya kakinya buntung, padahal rahang bawahnya yang kosong. Itu nggak ada, hancur. Koma selama 6 bulan di rumah sakit Singapura. Keajaibannya apa Pak? Kenapa dia kok sampai bisa hidup kembali? Apa kata dia? Selama saya koma di rumah sakit Singapura, itu saya terngiang ibu saya baca Yasin. Makanya hati-hati dengan doa ibu. Ibu itu keramat. Hati-hati dengan sedihnya orang tua kita. Makanya menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa detik, silakan datangin ibu kita yang masih ada. Yang sudah nggak ada, silakan doakan, ziarahi kuburnya. Sebagai kita mengingat akan kematian kita. Dibersihin Pak ya makamnya yang sudah berantakan, jangan dibengkalein kuburannya, ditengok. Walaupun nggak setiap hari, nggak setiap bulan, minimal
mau Ramadan datang ke makam orang tua kita. Kalau jauh ya cukup doakan saja. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan itu? Inilah keadaan saudara-saudara kita yang di sana yang mungkin kita melihatnya berkurang kenikmatannya. Tapi apa kata mereka? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya berterima kasih selama di sini. Banyak ilmu kami dapat. Ya kan? Tapi ada juga yang ngalamin tekanan, stres ya, karena kebayang keluarga, kebayang orang tua, ya kan? Yang kerasukan juga banyak, gitu kan? Yang sakit juga ada, tapi alhamdulillah semua dipantau oleh manajemen rutan. Nah, semoga dari itu kita bisa ambil hikmahnya apa ya? Rajin-rajinlah kita bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan hatinya dari kesalahan, ya, dari dosa sama tetangga, sama saudara, sama orang lain, saling akur. Kenapa? Kita harus al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah dasar daripada sukses dan kemenangan. Yang ketiga, ibadah amalan hati kita ketika menghadapi nanti bulan suci Ramadan adalah memperbanyak istighfar. Tadi yang pertama, senang dulu deh. Ramadan mau datang. Ya, senang ya. Terus silaturahim. Yang kedua, yang ketiga, memperbanyak istighfar. Nah, ini alhamdulillah nih ada yang namanya kenikmatan bapak-bapak pagi-pagi jam 6 masih bisa sarapan. Ya kan? Di sini tanggal berapa, Pak? Kemungkinan tanggal 11 apa 12 ya? Kita tanggal berapa ya? Kalau NU. Tanggal 12 ya. Tanggal 12, kalau Muhammadiyah tanggal 11 ya. Iya, metodenya alatnya beda ya, selamanya nggak akan ketemu, Pak. Apapun mau dibahas, kenapa kok Muhammadiyah sama NU beda? Karena metodenya beda, pakainya. Coba kalau metode sama. Orang ngerjain rumus matematika nih, atau bikin pesawat, metodenya beda, ya beda pastinya. Bikin mesin, metodenya beda, nggak akan ketemu, ya akan beda mesinnya. Yang ini kencangnya sampai 1000, ini kencangnya cuma 500, akan beda. Kok nggak bisa sama? Karena beda metode. Nah, makanya jaga persatuan, walaupun kita beda, kita keyakinan dengan ulama yang kita ikutin. Orang NU tanggal 12 kita ikutin. Nggak usah menjelek-jelekan yang tanggal 11. Karena kita umat Islam. Yang tadi saya sampaikan, al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah lambang kesuksesan. Ya. Jadi mari sama-sama kita memperbanyak istighfar menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa? Man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin farjan wa min kulli hamin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang memperbanyak istighfar itu dimudahkan yang sempit jadi lapang, yang sulit dimudahkan sama Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tak terhingga. Apa nih Pak rezekinya? Rizkinya adalah kita diampuni dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya adalah ketika orang memperbanyak istighfar, kita didekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Ingat akan dosa. Rizkinya adalah ketika orang memperbanyak istighfar, maka lisannya dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Orang yang lisannya mudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa? Hatinya bersih. Kalimat la ilaha illallah tidak akan bisa masuk ke hati yang kotor. Tapi kalau hati bersih, dia akan menghujam di hati kita dan akan semua diamalkan dengan tubuh kita. Lisan akan mengucap. Makanya man akhiru kalamihi la ilaha illallah au Allah dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang akhir jasadnya, kematiannya itu mengucap kalimat Allah atau la ilaha illallah,
maka dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Rizkinya apa? Rizkinya Allah sudah kasih rezeki kita rumah, pangan, sandang, anak keturunan, pangkat, jabatan, usaha. Ada satu rizki Pak, mimpi yang belum pernah kita dapatkan. Bapak belum mendapatkan rizki itu, yaitu apa? Rizki kematian. Makanya yuk perbanyak istighfar supaya kematian kita menghadap Allah dengan mudah melantangkan kalimat la ilaha illallah. Lihat tubuh kita Pak, uban sudah banyak, mata sudah sayu, pandangan kita melihat anak kita sudah buram kan, wajah anak kita sudah dua, sudah buram, niat Quran sudah mulai nggak jelas, pipi sudah mulai keriput, gigi lama-lama atu-atu pergi tuh, goodbye, ya kan? Makan udah kagak bisa ngunyah ke kanan ke kiri, makan di ujung, makan di emut, pundak udah mulai bongkok. Lihat evaluasi diri kita nih, muhasabah diri kita. Ini perut dulu bisa makan apa aja, makan burger, ketoprak, gado-gado, ya kan? Minum kopi, minum teh, minum es campur, apa aja bisa. Sekarang kata dokter, Pak, jangan kebanyakan makan nasi, Pak, jangan gula mulu, ya kan? Suruh ngurangin gula. Ini kaki dulu mah kita bisa lari sampai 10 km gagah, sampai lompatin pagar orang bisa. Sekarang boro-boro, ya kan? Berdiri aja udah gemeteran. Kalau sholat pengennya cepet-cepet ruku, cepet-cepet sujud, cepet-cepet tahiyat akhir. Tuh, beda Pak. Dengkul udah pada ngilu, ya kan? Nanti selonjor, ya kan? Nanti sila. Ini apa Pak? Ini panggilan kasih sayang Allah. Saya pun merasakan begitu. Usia 50, beda ketika saya usia 40. Gagahnya luar biasa. Saya masih bisa gendong anak saya, itu dua-duanya kanan kiri. Sekarang satu aja, seberapa jam udah pegelnya luar biasa. Dulu kita masih bisa teriak lantang, kenceng. Sekarang tenggorokan ini sudah mulai. Dulu kita bisa baca Quran 1 jam, sekarang baca Quran ngos-ngosan nafasnya, ya kan? Inilah rizki Allah, sudah kita ingatkan. Kafa bil maut an nasihat, cukuplah dengan kematian sebagai nasihat. Kita alhamdulillah Allah sudah mendudukkan kita di Masjid Al-Furqan, sedang mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ingat, Ramadan adalah sekolah kita, latihan. Yuk kita latih hati kita, lisan kita. Jangan ada ketika lagi ngomongin orang langsung stop. Pokoknya Pak, yang gak bisa bohong itu hati. Langsung tanya aja sama hati. Begitu kita lagi ngomong orang, ambil nafas istighfar. Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kenapa? Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Kita sudah merasakan itu. Kemarin mungkin Ramadan tahun kemarin masih ada kawan kita di samping kita, di belakang. Sekarang sudah nggak ada. Nanti giliran siapa lagi yang dipanggil sama Allah? Kita mah lagi siap-siap nunggu panggilannya, panggilan yang hakiki. Itu aja yang di rutan berpisah beberapa tahun, sudah sedih Pak, belum mati Pak. Kita akan berpisah sama istri kita, anak kita, cucu kita, yang suka kita panggil-panggil si Boto, si ganteng, soleha, soleh, ya kan? Kita ini kadang pulang dari luar ke rumah, begitu melihat anak cucu kita, senengnya bukan main. Itu semua Pak akan ditinggalkan. Persiapkanlah kematian kita masing-masing dengan rajin istiqomah memperbanyak istighfar. Jaga hubungan sama saudara, saling memaafkan. Kita punya dosa, al-insanu mahal khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, dosa, luput.
lalu kita saling menjaga hubungan dan kita memberikan kebahagiaan kepada yang semuanya. Didoain, disapa, disenyum, tabasumuka ilahika sedekah. Sama tetangga yang ramah, yang doain. Begitu keluar rumah, doakan, ya Allah semoga tetangga saya sehat semuanya, Pak. Jangan ada dendam. Bisa kok Pak melatih nggak ada dendam dari diri kita, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 amalan persiapan hati kita ini yaitu bergembira menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Kedua, itu menjaga hubungan silaturahim, karena silaturahim itu meningkatkan rezeki dan memperpanjang usia kita. Yang ketiga itu memperbanyak istighfar. Karena apa? Istighfar akan menghantarkan kita kepada kunci kebahagiaan, yaitu rizki yang belum kita pernah alami. Rizki dipanggil, nyawa diambil ruh kita oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.